Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan lagi kajian kita, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan fikih usul dari atau yang kita ambilkan dari Daurah Asy-Syaikh Sulaiman Ruhaili Hafizahullah. Insyaallah di kesempatan hari ini kita akan masuk atau kita akan membahas terkait permasalahan di dalam Islam yang masih ada kaitannya dengan pernikahan atau fikih usrah di keluarga. Yaitu kita akan membahas terkait dengan bab talak, ya, dan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan talaknya sendiri. Bapak Ibu atau Mas, ya, sudah apa ya? Mas, ya. Mas dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya keluarga itu ibarat bahtera, bahtera yang ia mengarungi lautan, tapi di sini lautannya berbeda. Lautannya tidak ada air, ya, atau samudra, ya. Keluarga itu diibaratkan sebuah bahtera yang dia mengarungi samudra, di mana keluarga itu atau pernikahan itu akan atau harus siap menerima segala sesuatu yang datang dengan tiba-tiba. Sebagaimana dalam kehidupan berkeluarga yang diibaratkan sebagai bahtera juga demikian. Jadi ketika seorang atau ketika sebuah keluarga menjalani kehidupannya, tentu tak selamanya mulus. Ya, kadang-kadang ada di sana halangan-halangan kecil, adanya gangguan-gangguan kecil, adanya sesuatu permasalahan yang harus dilewati. Dan di dalam syariat kita banyak hal, ya, yang akan bisa memberikan suatu solusi ketika misalkan dalam sebuah keluarga pasangan suami istri kemudian dia memperoleh suatu ganjaran, hambatan, di mana hal tersebut sudah dilakukan berbagai cara untuk menyelesaikan, tetapi tidak mampu terselesaikan, maka di dalam syariat kita, syariat Islam, ada nanti solusi terakhir. Apa? Pahit, ya, mau lebihnya pahit, ya, talak, ya. Jadi nanti ada solusi terakhir di dalam syariat kita, ya, untuk menyelesaikan permasalahan itu apabila memang sudah berbagai cara dilakukan kok tidak selesai-selesai, ya, ini hal terakhir adalah talak. Akan tetapi kendati demikian, ya, talak meskipun bagian dari syariat kita, meskipun merupakan bagian dari
solusi terakhir dari sebuah pernikahan ketika terjadi problematika yang begitu besar, tapi ternyata masih banyak orang yang belum memahami hakikat bab talak ini. Banyak yang tidak mengetahui terkait dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan talak. Ada juga yang di sana malah justru bergampangan masalah talak, sehingga talak itu menjadi suatu hal yang dibuat main-main kadang-kadang oleh terutama laki-laki sebagai suami, itu Mas. Makanya di sini penting kita bahas terkait dengan bab talak ini. Diharapkan kita menjadi lebih mengetahui perihal hal talak ini dan juga masalah-masalah yang masih terkait dengan perkara talak. Dan di sini kita akan mulai dari takrif talak atau definisi talak. Apa itu takrif talak, definisi talak? Talak secara bahasa itu adalah hal besar, atau raf'ul qaid. Jadi dia adalah melepaskan ikatan atau mengangkat ikatan seperti itu. Kemudian secara istilah yaitu melepaskan ikatan pernikahan dengan lafaz talak atau yang semisalnya. Jadi talak itu adalah melepaskan ikatan pernikahan, atau kalau kita sering sebut apa Bu? Kalau kita cerai, talak sama dengan cerai. Itu jadi cerai itu sangat populer kalau di kita mungkin talak nggak terlalu sama di sini Jadi cerai atau talak itu adalah melepas ikatan pernikahan antara suami istri dengan lafaz talak. Nanti kita jelaskan apa itu lafaz talak atau yang semisalnya. Baik. Intinya talak itu sama dengan cerai. Gitu Kemudian terkait hukum talak, ini para fuqaha mereka mengatakan atau ada yang mengatakan bahwasanya talak merupakan perkara yang disyariatkan di dalam Islam, baik sesuai dengan Al-Quran ataupun sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sesuatu yang disyariatkan. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "At-talaqu marratan, fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan." Talak itu 2 kali. Maka pertahankanlah atau tahanlah dengan baik atau lepaskan dengan yang baik juga. Jadi ini dalilnya. Ada nas yang mengatakan terkait dengan bab talak. Kemudian di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihin." Wahai Nabi, apabila engkau menceraikan istri-istrimu, maka talaklah mereka di waktu yang wajar. Maksudnya pada saat dia bisa mengambil iddahnya. Kemudian di dalam sebuah hadis juga disebutkan, tapi ini katanya hadisnya dhaif Kita sering mendengar
ma ahalallahu syai'an abghadu ilaihi minal talaq, ya. Tidaklah ya Allah menghalalkan sesuatu akan tetapi ia benci ya daripada apa? Tolak. Jadi Allah membolehkan akan tetapi di sisi lain dibenci. Ya, ini dari hadisnya ya menurut ulama ada kelemahan. Tapi yang jelas di sini adalah ulama ini berpendapat bahwasanya disyariatkan, gitu ya. Dan juga sedikit saya menyinggung ya dari kalangan Hanafi kalau tidak salah, hukum asal dari talak itu mereka mengatakan adalah yukroh, dibenci, ya dibenci min ghairi hajah. Jadi kalau tidak ada kebutuhan itu talak itu apa? Dibenci. Ya, di sini coba saya cek ada argumentasinya ya Bu ya. Kenapa kok talak ini kata mereka hukum asalnya adalah dibenci tanpa adanya kebutuhan. Ya, ini kata mazhab Syafi'iyah, Hanabilah dan juga sebagian perkataan dari Malikiyah. Dalilnya apa? Ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Ya, ini sering dibaca ya, Bu. Kalau lagi pernikahan toh, ya, dan di antara tanda-tanda ya kebesarannya adalah menciptakan untuk kamu ya seorang istri atau istri-istri dari jenismu sendiri. Nah, sering kita baca. Ini dalilnya. Dan sisi pendalilannya adalah bahwasanya zawaj atau pernikahan itu nikmat. Dia betul, nikmat betul Bu. Pernikahan nikmat, ya. Dan asalnya kalau nikmat itu dibiarkan, dijaga atau dilupakan, dijaga asalnya, gitu. Jadi nikmat itu asalnya dijaga. Dan ketika seorang mentalak istrinya, kemudian tanpa ada hajat, kufur nikmat gak kira-kira? Kufur nikmat gak? Gak ada perubahan loh, istrinya solihah, baik, cantik, ibadahnya luar biasa, tiba-tiba dia menceraikan. Kufur nikmat gak? Ya. Ini kan termasuk kufur nikmat. Sehingga mereka mengatakan ini kalau nggak ada kebutuhan makruh, dibenci, nggak disuka. Itu aja bisa dipahami. Itu yang pertama. Kemudian saya akan mengambilkan salah satu aja dalilnya ya. Itu dari Al-Quran. Kemudian dari hadis Nabi SAW, dari Tsauban radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, ya, dari Nabi SAW beliau bersabda, ayyumam ra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Perempuan mana saja yang meminta kepada suaminya untuk cerai tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka haram baginya mencium bau surga. Ya. Di sini sisi pendalilannya apa? Di dalam hadis terdapat larangan permintaan perempuan untuk meminta talak kecuali kalau ada bahaya atau dorong bagi perempuan itu. Ya, misalkan ini kalau nggak minta cerai kepada suaminya, saya nggak bisa ini memberikan hak-haknya suami. Ya, misalkan tidak bisa melayani, malah dosa Bu. Tidak patuh. Ya, akhirnya daripada terus-terusan seperti itu, dia berdosa terus sama Allah. Ya, tidak bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, akhirnya minta cerai. Itu dibolehkan ya di situ. Dan di sini asalnya apa? Kalau nggak ada alasan yang dibenarkan, tidak boleh meminta cerai perempuan. Bahkan diancam nih. Kalau tiba-tiba perempuan misalkan suaminya soleh, yaitu ganteng lagi,
kaya, misalkan baik hati, nggak pernah menyakiti istrinya. Mungkin kadang-kadang karena keceplosan sakit, tiba-tiba istrinya itu marah, kemudian minta cerai, ya toh. Nah, ini haram ya, maka diancam tidak akan menuju bau surga. Ini makanya semarah-marahnya Bu, ya. Atau mungkin sering terjadi permasalahan yang masih bisa ditolerir, maafkan Bu ya. Jangan sampai minta cerai, bahaya. Karena hukumannya itu tidak akan mencium bau surga. Kemudian satu lagi lah hadis ya, di antara dalil yang dibencinya meminta atau dibencinya bercerai tanpa adanya kebutuhan. Nah, sering dibaca juga nih hadisnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mar'ata khuliqat min dila. Ya. Lan tastaqima laka ala tariqatin fa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa biha awal wa in dhahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha talaquha. Ya, sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari dila, tulang rusuk. Di sebagian hadis disebutkan tulang rusuk yang paling atas. Padahal paling atas tulang rusuknya paling bengkok. Ya. Kemudian kamu itu sekali-kali tidak dapat untuk meluruskannya. Nah, ini menunjukkan perempuan ada bagian-bagian yang kurang ya tadi, nggak bisa lurus 100% gitu. Karena asal penciptaannya dulu juga dari tulang rusuk yang paling bengkok. Ya. Apabila engkau bersenang-senang dengannya, ya dengan keadaan bengkoknya itu, ya itu begitu keadaannya. Tapi apabila kamu memaksa untuk meluruskan, niscaya kamu akan mematahkan. Ya, jadi apa? Di sini maknanya mematahkan adalah mentalaknya. Karena kalau meminta kepada perempuan ini Mas sempurna, belum terus. Ya, jadi istilahnya ya laki-laki nggak sempurna juga Bu. Ya, maksudnya istilahnya memang sudah menjadi tabiat ya, atau sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, itu perempuan ada hal-hal yang bengkok. Ya, ada yang hilang. Jadi seluruhnya perempuan ada, mesti ada celah seperti itu. Jadi kita tidak bisa memaksakan 100% lurus gitu ya. Diterima nih kontraknya kan. Ngakui buatan ini. Ngakui gitu. Nah, begitu. Jadi di sini sisi pendalilannya apa? Ya, sisi pendalilannya adalah di dalam hadis terdapat anjuran untuk bersabar terhadap kebengkokan akhlak dari perempuan. Ya. Dan dibencinya mentalaknya tanpa sebab. Nah ini makanya itu ulama tadi ya berpendapat apa? Asal dari talak hukumnya apa? Kalau tanpa hajat, tanpa kebutuhan, dibenci, makruh, begitu ya. Bisa dipahami ya Bu. Ada yang jaiz boleh ya. Ya nanti kita tentunya bahas lagi insyaallah lebih lanjut. Tapi intinya itu, ya. Baik. Kemudian hujan apa Bu? Kemudian kita akan masuk terkait dengan pembahasan berikutnya. Sebentar, saya klik dulu. Kecil dari bolak-balik dulu. Kemudian setelah kita mengetahui terkait hukum talak, kita akan bahas terkait dengan syarat talak. Apa itu syarat talak?
atau rukun talak. Ya, kita sebut rukun talak saja. Apa sih rukun talak? Rukun talak ada 4. Ya, kita bahas ada 4. Yang pertama adalah suami. Nah, ada suami Bu ya. Kedua kira-kira siapa Bu? Istri. Ya. Yang ketiga, lafaz. Lafaz Bu. Diam-diaman terjadi talak gak Bu? Kalau sama suami diam-diaman toh, nggak pernah ada ucapan, nggak terjadi talak ya, harus ada lafaz, baik dengan ucapan atau dengan tulisan, ya gitu ya. Kemudian yang keempat adalah al-qasam, niat. Nah, jadi ada berapa? 4. Pertama suami, istri, kemudian lafaz talak, keempat niat. Iya. Baik, kita akan bahas. Ini kita simpan dulu. Baik, terkait dengan syarat pertama, ya, yaitu dari suami. Nah, suami ini tentunya adalah seorang yang dia berasal dari nikah yang syar'i, ya, begitu. Kemudian di sini dia disyaratkan harus berakal, Bu. Ya, apa? Berakal. Jadi tidak dibolehkan, ya, atau tidak sah lelaki, ya, yang dia mentalak dalam keadaan majnun. Apa majnun? Gila. Gila kok. Oh, dari akal juga kurang. Nah, maka kalau ada orang yang maaf suaminya menolak ODGJ gitu ya, kemudian dia mentalak, sah mboten Bu? Mboten. Ya dia harus berakal. Kemudian juga dia harus tidak dalam keadaan tidur. Misalkan tidur Bu, mimpi saya talak kamu, Mas, istrinya dengar tuh, Pak, itu yang bangunin. Kamu bilang apa tadi? Memang bilang apa Pak? Gitu kan? Kamu tadi bilang kamu saya talak. Enggak kok. Gitu. Wah, ya. Jadi kalau dalam mimpi boleh kamu? Enggak, ya, karena dia tidak dalam kondisi berakal ya. Sama pingsan juga sama. Ya, tapi pingsan biasanya nggak bisa ngomong ya Bu ya. Ya, kemudian juga diantaranya adalah dia tidak dalam keadaan mabuk, satron ya, mabuk. Tapi nanti bab mabuk ada perbedaan. Tapi istilahnya kita akan bahas sedikit ya. Kalau mabuk misalkan kita bahas yang disepakati saja. Mabuknya dia itu tanpa disengaja. Ya, jadi dia mabuk misalkan ada orang yang memasukkan ke dalam minumannya itu obatan terlarang, atau minumannya itu mengandung alkohol, sehingga orang itu kan pulang dalam keadaan mabuk. Kemudian tanpa sadar lihat istrinya kayak monster gitu ya. Ya kan mabuk. Iya toh, mabuk itu kadang-kadang enggak normal. Atau lihat istrinya itu seolah-olah muncul hal-hal yang pernah kesalahan istri itu muncul, kayaknya jelek semua ini istri. Akhirnya dia mengucapkan talak misalkan. Nah ini juga tidak bisa ya, tidak sah. Karena apa? Karena masih dalam keadaan mabuk ya. Atau mabuknya ini memang ketika dalam kondisi pengobatan kadang-kadang ya. Ini saya bahas yang mabuknya karena bukan keinginan sendiri ya. Kan kadang-kadang orang sakit dibius betul Bu. Bius itu kadang-kadang menghilangkan akal betul. Kadang-kadang orang sadar baru kena bius pengobatan Mas. Itu nggak tahu, melindur. Ya pernah tuh ada kerabat yang sakit, dia sadar habis dibius terus melindur. Ngomongnya enggak.
Hah? Pernah Bu? Begitu ya Bu? Nggak sadar toh apa yang dia panas. Itu kan mabuk dalam kondisi itu. Misalkan ada suami yang dalam kondisi setelah berobat, kemudian kesadarannya belum sempurna, kemudian dia mengucapkan kamu saya talak. Nah, ini tidak jatuh ya, atau tidak sah, karena masih keadaan mabuk. Ya. Itu yang pertama, harus berakal. Ya, berakal sehat lah gampangannya Bu ya. Kemudian yang kedua, suami itu harus juga balik apa Bu? Ya biasanya umumnya ya seorang suami umumnya menikah kalau di Indonesia kayaknya sudah balik ya. Kalau belum jarang ya. Kalau nggak ada mungkin juga. Nah, balik, ini harus balik ya. Karena tidak sah ya dari orang kecil, anak kecil atau orang yang masih tamyiz ya. Kemudian juga suami itu harus memiliki pilihan ya, atau memang berkehendak bertujuan untuk mentalak, itu ya. Jadi dari sisi suami itu ya Bu ya. Bisa dibagi? Ada berapa tadi untuk suami? Berakal, balik ya, berakal ada rinciannya tadi ya, kemudian balik. Kemudian berikutnya adalah dalam keadaan apa? Ya, berkehendak. Jadi bukan dipaksa. Misalkan ada orang suami, ada orang yang suka istrinya, ya. Ada nggak kasus seperti itu Bu? Ada. Akhirnya dia mengancam nih suaminya, kamu mentalak tidak istri kamu, gitu ya. Kan gitu. Diancam. Ada betul kasus di dunia film kayaknya ya. Tapi mungkin ada mungkin. Intinya di sini contoh sebagai apa? Bentuk paksaan. Atau dari sisi keluarganya lah misalkan. Ya. Jadi memaksa sang anak yang laki-laki untuk mentalak istrinya. Kalau enggak, siap-siap kamu enggak dapat warisan gitu misalkan. Atau kamu tidak saya anggap sebagai anak gitu ya. Diancam seperti itu misalkan. Gimana ini gitu ya. Ini termasuk Bu. Ya kalau dalam keadaan terpaksa yang dia terancam nyawanya atau membuat bahaya pada dirinya atau keluarganya ya, maka juga tidak sah talaknya ya. Ada misalkan anaknya diculik sama lelaki yang suka istrinya misalkan. Kamu kalau nggak mentalak istrimu, anakmu saya bunuh misalkan. Diancam. Iya. Maka tidak boleh ya, atau tidak sah. Itu ya, ada berapa Bu? Ada 4 ya. Kemudian terkait dengan yang dicerai, siapa Bu? Istrinya. Ya, jadi perkara cerai itu di tangan lelaki Bu. Itu kelebihan yang Allah berikan kepada lelaki. Ya tadi Bu. Iri mboten Bu? Iri mboten? Mboten ya. Nanti ada pembahasan namanya khulu. Pernah dengar bab khulu? Istri yang mengajukan cerai. Ya toh? Ada syarat enggak khulu? Ada ketentuan? Ada apa? Iya, mengembalikan sebagian mahar nanti. Itu pun nanti ada ketentuan juga suami yang setuju. Kalau nggak setuju gimana Bu? Jatuh nggak bisa ya. Jadi harus mengembalikan sebagian mahar, suaminya setuju. Itu baru bisa perempuan. Jadi pokoknya adalah cerai itu di tangan suami. Kemudian yang berikutnya adalah dari sisi istri. Dan dari sisi yang ditalak atau dicerai atau istri ya, itu harus seorang istri ya yang sah
sesuai hukum syariat ataupun hukum negara ketika ditalak. Susah. Nah, mungkin misalkan maaf, ada lelaki tiba-tiba bilang sama salah satu di antara jenengan, ya, padahal nggak ada nih yang suaminya gitu ya. Kamu saya talak ya, bisa nggak? Nggak bisa ya, bukan istrinya kok ditalak gimana gitu. Nah, atau misalkan saya tiba-tiba mengatakan pada jenengan, saya talak kamu ya, bisa nggak? Nggak bisa, bukan istri saya. Gitu. Jadi harus seorang istri yang sah secara hukum, ya, baik secara syar'i maupun ya hukum negara ya. Ya pokoknya di syar'inya itu. Kemudian juga ya istrinya itu masih pada posisi talak apa yang roj'i ya, yang idahnya ya, masih pada idah talak roj'i ya, nanti saya bahas apa itu talak roj'i. Jadi istrinya itu masih pada posisi idah. Apa sih idah, Bu? Idah tahu nggak, Bu? Masa menunggu. Jadi kalau ada seorang suami ya mentalak istrinya, itu ada namanya masa idah. Kalau idahnya orang hamil sampai kapan? Misalkan ada suami mentalak istrinya dalam keadaan hamil, idahnya sampai kapan? Waktunya melahirkan. Nah, itu namanya waktu dari dia hamil ya, dari ditalak dia dalam keadaan hamil sampai dengan melahirkan, itu namanya idah. Maka setelah si bayi lahir ya, maka idahnya sudah habis, begitu ya. Atau seorang yang meninggal dunia berapa, Bu? 4 bulan 10 hari atau sekitar 130 hari. Ya, itu namanya masa idah. Tidak boleh ya ketika seorang masih dalam masa idah itu apa? Menikah tidak boleh ya. Dia harus menunggu itu. Ketentuan syariat seperti itu. Nah, ini diantara ketentuan perempuan boleh dicerai masih masa idah pada talak roj'i. Talak yang bisa dirujuk kembali. Ya. Talak yang bisa apa? Masih bisa dirujuk kembali. Misalkan ada seorang lelaki menceraikan istrinya. Kamu saya talak satu toh? Talak satu. Kan ada masa idah menunggu sampai haid ya, Bu ya. Kemudian di masa itu suaminya itu masih bisa rujuk. Misalkan saya rujuk kamu gitu. Sebelum datangnya. Hah? Enggak. Kan ini talak roj'i, Ibu. Idah talak roj'i. Ya, nanti saya jelaskan. Jadi misalkan ada seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan suci. Ya, baru suci, belum dijima ya, belum dilakukan hubungan suami istri, kemudian baru suci nih, dari haidnya saya akan talak. Dia talak. Seminggu kemudian suaminya, aduh, kok saya nyesel ya, istriku baik sekali gitu. Kan masih boleh berkumpul dalam satu rumah, dia perhatian gitu ya, masakin untuk aku, untuk anak-anakku, nyuci piringnya juga gitu. Akhirnya dia muncullah kasih sayang lagi. Akhirnya malam-malam panggil, sayang rujuk kamu. Nah, begitu, itu namanya talak roj'i. Jadi apa? Perempuan masih apa? Masih dalam idah talak roj'i, bisa dirujuk. Nah, nggak perlu itu untuk apa? Akad nikah. Jadi cukup ucapan dari suami, saya rujuk kamu, sudah selesai itu. Ya, atau diajak melakukan hubungan. Udah. Tapi kalau masih talaknya satu gitu ya.
Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut itu semua insya Allah. Ini sekedar untuk pendekatan apa sih talak roj'i atau talak dalam masa iddah dalam masa talak roj'i gitu ya. Jadi kan tadi disyaratkan seorang istri atau yang dicerai itu harus yang pertama adalah istri sah secara hukum, kedua dia masih dalam iddah talak roj'i gitu ya. Kemudian ya yang berikutnya adalah si penalak, berarti dari sisi suami ya. Si penalak itu mentakyin orang yang diceraikan itu istrinya. Misalkan ada orang punya istri 4 atau 3, ada salah satu mau dicerai ini. Dia harus mentakyin, menentukan, menspesifikan siapa nih yang mau dicerai. Gak boleh tiba-tiba saya talak kamu, sementara ada 3 orang di depannya. Bingung, aku, kamu atau kamu? Nah itu enggak bisa, ya harus spesifik. Misalkan si A, saya kamu talak. Nah itu baru bisa seperti itu ya. Kalau nggak ditakyin, kalau misalkan punya berapa? 3 istri atau lebih berarti 1 lebihnya lebih 4. Jangan 5 ya, nggak boleh ya. Nah ini baru boleh ya mas. Kalau 1 ya jelas itu ya, berarti nggak perlu ditakyin ya. Ini berbicara terkait kalau ada suami yang punya beberapa istri dan pada saat itu posisinya mungkin lagi makan bareng, langsung pahit itu nanti. Ya kalau makan bersama misalkan. Ya harus ditakyin ya. Lalu bagaimana kalau misalkan diberikan isyarat? Contoh, ditunjuk kamu, saya talak. Menunjuk salah satu istrinya. Jatuh nggak? Sudah spesifik belum mas? Jatuh? Gimana bu? Jatuh nggak? Nggak ngomong nih, nggak nyebut namanya, tapi cuma nunjuk. Ya, jatuh nggak? Jatuh ya, karena isyarat ya udah spesifik. Kan sudah nunjuk kamu gitu. Ya, jadi jatuh gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah istrinya itu harus dengan akad yang benar, yang sahih ya. Ketika akad pernikahannya berlangsung ya, bukan berasal dari akad yang batil ya. Akad nikah ada ya yang batil ada toh. Dulu kita sudah bahas di bab fikih keluarga walawan tentang jenis-jenis pernikahan ya toh bu. Ada pernikahan apa? Sigor ya toh. Ada pernikahan apa lagi? Mut'ah gitu kan? Nikah siri kita bahas dulu kan awal-awal. Nah itu. Ini yang sesuai dengan syariat. Jadi ada istri, ada suami, ada saksi, ya toh? Ada wali gitu. Jadi nikahnya nikah yang sesuai dengan syariat istrinya. Nah, itu baru bisa ya. Kemudian sigo. Sigo apa? Lafaz yang digunakan untuk mentalak. Tadi kan ada 4 ya. Yang pertama suami, ketika talak harus ada suami. Yang kedua harus ada istri. Yang ketiga adalah lafaz yang digunakan untuk mentalak. Dalam bab lafaz ini terbagi menjadi 2. Ada namanya lafaz sharih. Sorry jelas. Contohnya apa? Talak. Misalkan kamu saya cerai atau kamu saya talak. Sorry nggak bu? Jelas nggak? Jelas. Atau kalau dalam mazhab Syafi'i ada tambahan 2, kamu saya lepaskan, saya kamu bebaskan. Itu termasuk lafaz sharih. Ya. Kalau tambahan dari mazhab Syafi'i seperti itu.
Jadi saya kamu lepaskan, saya kamu bebaskan. Itu masuk. Jadi itu namanya lafaz sorry. Jelas Bu? Dalam bab lafaz yang sorry, contoh kamu saya cerai, kamu saya talak, ya, itu tidak perlu adanya niat dalam hati. Jadi ketika ada suami kok mengatakan, kamu saya ya. Ini dalam lafaz sorry itu berarti kan maknanya ada 3. Berarti kan nggak ada niat ya Pak? Ya kalau lafaznya sorry, misalkan kamu saya cerai, itu nggak perlu niat. Iya. Itu kan syaratnya cuma 3, suami istri harus pakai itu aja, nggak ada niatnya. Ya, yang nanti yang di akhir. Iya. Nanti kan ini kaitannya dengan yang jenis kedua. Kan tadi saya sebutkan lafaz dalam talak itu ada 2, ada yang sorry, ada yang kinayah nanti kita sebutkan. Yang sorry itu seperti kamu saya cerai. Maka ketika ada seorang suami mengatakan seperti itu meskipun tidak niat dalam hatinya, jatuh talak betul? Ya, jatuh ya Bu ya. Makanya ini tidak boleh bermain-main dalam bab talak. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan salasun ya jadduhuna jaddun hazluhuna jaddun. 3 perkara yang keseriusannya serius, yang bercandanya serius. Apa? Nikah, talak, sama rujuk. Jadi ada 3 ya, yang dia seriusnya jadi serius, yang bercandanya pun jadi serius. Itu diantaranya adalah talak, nikah, sama rujuk. Jadi nggak boleh main-main nih dalam bab talak. Jangan sampai suami ini bilang saya talak kamu gitu, sorry, jatuh Mas. Meskipun hati kita nggak niat. Atau kadang-kadang bercanda, lagi guyonan, marah ya. Marahnya marah bisa menguasai diri loh Bu ya. Ada misalkan anaknya jatuh, nangis, kemudian bapaknya lihat emosi. Ada ya sebagian seperti Pak nggak bisa jaga ya. Kata siapa Pak kalau jadi berantem. Akhirnya dengan sadar, kamu saya talak. Sebenarnya dia cuma mengancam, ya. Tapi dengan lafaz sorry, nggak ada niat nih dalam hati. Jatuh nggak? Jatuh. Ya. Ada yang kecil loh Bu, gitu Bu. Ada sebagian orang yang main-main dengan perkara talak. Sedang ada permasalahan sedikit, ngancam istrinya talak. Itu. Makanya ini perlu dibahas Bu. Tapi mudah-mudahan di sini tidak ada gitu ya, namanya ya. Nah, gitu ya Bu ya. Itu yang pertama. Jadi harus Yang pertama adalah lafaz sorry. Yang kedua, ya, lafaz kinayah atau bilafdzil kinai. Jadi lafaz kinayah itu ada mengandung makna lain. Nah, kalau kata cerai mengandung makna lain enggak? Atau cuma satu pisah tok ya Bu ya. Ketika ada orang mengatakan cerai, ya cerai ada makna lain cerai. Nggak ada, ya. Makanya kata cerai masuk kategori apa? Lafaz sorry, tegas, jelas. Nah, yang kedua makna kinai. Apa itu makna kinai? Yang mengandung makna selainnya. Misal, wis karena adik kamu pulang ke rumah orang tuamu, gitu. Marah manggilnya adik lagi Bu ya. Wes dah kamu saya pulang saja ke rumah orang tuamu. Nah, atau lagi makan karena tadinya ada permasalahan, akhirnya suaminya merenung. Jadi sedikit kamu sana sudah pulang saja ke rumah orang tuamu. Kayaknya saya sudah nggak sanggup. Nah ini kalau nggak ada niat dalam hati, jatuh tahu nggak? Tidak. Karena mengandung makna lain. Ya toh? Iya dah. Pulang ke rumah orang tuamu kan bisa jadi, wis kalau gue pulang sih ke rumah orang tuamu saya pengen refreshing dulu nih tanpa kamu gitu. Tapi nggak ada niat cerai, ya. Maka tidak jatuh talak, ya.
Kalau lafaz kinayah ya yang mengandung makna lain atau bisa mengandung makna lain ketika diucapkan suami ya, kalau nggak ada niat talak, niat apa, melakukan cerai, maka tidak jatuh ya, tidak jatuh. Kalau dengan niat jatuh nggak Bu? Jadi dalam hatinya, soalnya kamu pulang ke rumah orang tuamu, dalam hati niat mentalak, jatuh nggak Mas? Jatuh. Iya, nah itu yang keempat Bu. Host ya memiliki pilihan kehendak untuk mentalak ya. Bisa dimana Bu? Gitu ya. Jadi lafaz talak ada berapa Bu? Ada 2. Pertama apa Bu? Sorry butuh niat ya Bu? Tidak ya. Yang kedua apa? Kinayah kalau diucapkan tanpa niat jatuh talak enggak? Tidak jatuh ya. Kalau diucapkan tanpa ada niat tidak jatuh talak. Kalau diucapkan dengan niat jatuh talak. Itu ya. Kalau di sini gimana Bu? Bahasa kinayah biasanya. Selain salah kamu pulang ke rumah orang tuamu, biasanya apa? Terserah kamu kan, katamu saya ini. Iya dong. Iya enggak, saya bebasan kamu wes dong. Biasanya gitu. Tapi nggak ada ya yang begitu kan toh? Ya, alhamdulillah. Soleh-solehah berarti. Atau solehah ya kalau ibu. Nah itu. Lalu bagaimana Bu kita membahas? Coba kalau ada orang mentalak salah sorry dengan tulisan WhatsApp Pak sekarang modern. Boleh nggak? Boleh nggak Bu? Tulis surat dititip tetangganya, ya, ditandatangani dia, di dalamnya cuma singkat Bismillahirrahmanirrahim, ya, Bismillahirrahmanirrahim, anti talib, kamu saya cerai, gitu. Jatuh nggak Bu? Dengan surat, dengan WhatsApp, ya? Jatuh ya. Dengan tulisan tetap jatuh. Jadi tulisan itu mengganti kedudukan lisan. Itu ya. Sama hukumnya. Ketika kinayah juga sama. WA. Kan kadang-kadang males ya. Kalau habis berantem gitu, ngomong males gitu. Akhirnya satunya di kamar, satunya di ruang makan mungkin ya. Lewat WhatsApp. Iya Bu, kadang-kadang begitu terjadi. Makanya ini kembali tadi. Pokoknya kalau nggak ada kebutuhan mendesak, nggak usah cerai, ya. Itu pun udah darurat banget gitu ya. Itu les dik, kamu pulang saja ke rumah orang tuamu. Ya. Niat talak, jatuh nggak? Hah? Jatuh nggak? Iya, lafaznya kinayah tapi niatnya talak. Jatuh ya, meskipun dengan kita tulisan. Nah ini makanya hati-hati. Saya dulu sering dengar waktu kecil itu. Kadang-kadang namanya di desa ya Bu, kadang-kadang ilmunya kan tidak terlalu mungkin emosi atau apa. Itu sering kalau masih muda-mudi menikah itu, kayaknya kamu saya cerai kamu. Itu jadi mudah sekali mengucapkan itu gitu loh. Saya talak. Sering gitu, seperti itu. Ini kan mengerikan hal-hal seperti itu kalau menjadi budaya. Makanya kita perlu tahu ini, biar tahu ini aku kalau ngucapin dengan talak jatuh nggak? Itu kan, ini perlu tahu. Atau kalau mau marah, misalkan pengen mengancam pakai kinayah harusnya kan, biar nggak jatuh talak Bu, kan dari yang cerai, gitu. Misalkan, ya itu. Bisa dipahami Bu? Kemudian tadi yang keempat apa? Maksud ya apa? Sudah ditunjukkan terhadap orang tertentu ya, tadi sudah kita bahas. Atau dia mengucapkan lafaz talak ya dengan memang
kehendaknya, tujuannya. Itu yang keempat tadi sudah kita bahas sebelumnya. Jadi di antara 4 syarat apa saja? Suami, istri, lafaz, kemudian niat, kehendak. Atau kita bahasanya apa? Lafaz yang menunjukkan apa? Kepada tujuan untuk menceraikan. Kemudian jenis talak tadi kita sudah bahas, ditinjau dari sigohnya, dari lafaznya terbagi menjadi dua. Ada talak yang sharih, ada yang kinayah. Ya. Kemudian kita akan bahas dari sisi sifat talak. Nah, ini terbagi menjadi 2. Ya, ditinjau dari sifatnya, talak itu terbagi menjadi 2. Apa? Yang pertama adalah talak sunni, talak sunnah. Dan dia termasuk talak yang halal. Apa maksudnya? Talak sunni atau talak halal? Apa maksudnya? Dia, lelaki menceraikan istrinya dalam keadaan suci. Bukan hanya suci, belum dijima, belum dilakukan hubungan badan. Gitu ya. Jadi itu kalau laki-laki mau mentalak istrinya itu pastikan istrinya suci. Kedua apa? Istrinya tidak atau belum dijimai atau tahu ya, biar bahasa jima tahu ya, dijibin lah pokoknya. Itu harus seperti itu. Kalau enggak gimana? Nah, nanti masuk ke jenis kedua. Atau ada tambahan lain ketika hamil juga termasuk talak sunni. Jadi misalkan istrinya hamil, itu boleh ya ditalak di situ. Kemudian yang kedua adalah tolak bid'ah, talak yang bid'ah dan dia haram. Kalau talak sunni halal, ya. Pada saat apa, Bu? Pada saat istrinya suci, belum dijimai atau hamil, ya. Itu talak sunni yang sunnah. Itu halal. Yang kedua talak bid'i atau bid'ah. Apa itu? Talak ketika masa haid atau nifas. Jadi istrinya masih haid atau nifas, atau dalam keadaan suci setelah melakukan hubungan badan. Jadi suci tahu, habis suci kemudian suaminya melakukan hubungan badan dengannya, paginya ditalak. Itu termasuk talak apa? Bid'ah atau bid'ah. Nah itu diantaranya. Dan hukum talak bid'ah adalah haram, ya, tidak atau di dalamnya mengandung dosa, ya Bu ya. Jadi kalau ada orang yang mentolak dalam posisi posisi haid, ya, atau dalam posisi nifas, atau habis melakukan hubungan senggama, maka hukumnya haram, dosa. Ada pertanyaan nggak, Bu? Kalau yang pertama jelas, kalau yang sunnah hukumnya apa? Halal. Jatuh nggak? Jatuh talak dong, halal. Nah sekarang gini, kalau ada orang mentalak dalam keadaan haid atau habis melakukan hubungan, jatuh nggak? Hukumnya kan haram, tapi jatuh nggak? Tidak. Kalau gimana, Bu? Tadi baru saja berhubungan bisa nanti jadi. Iya, jatuh nggak? Enggak. Enggak mungkin, Pak. Hah? Sepengetahuan Ibu nih selama ini, kan ini penting ya, udah menjalin pernikahan udah lama tuh, Bu?
Sudah rigid tentunya pengetahuannya mungkin. Gimana Bu? Pernah Mas? Pernah membaca? Esensi masalah kebutuhan yang dimungkinkan bisa Jatuh. Jatuh. Ini Mas Malik mengatakan jatuh. Ya, ini ada hilang sebenarnya, ya. Tapi saya cenderung ke jatuh, ya tetap jatuh talak. Tetap jatuh talak meskipun dia berdosa. Meskipun dia berdosa. Hanya saja nanti idahnya kalau hamil tadi Bu, makin lama enggak? Makin lama ya Bu. Terus kalau masih haid, tambah lama enggak? Tambah lama. Dia kan harus suci dulu. Nanti baru haid lagi, baru suci haid, makin lama. Gitu ya. Jadi begitu. Ya. Tapi nggak usah dibahas bilangnya ya Bu ya. Yang penting ibu-ibu tahu kalau talak secara apa namanya tadi, secara sifatnya terbagi menjadi dua, sunnah dan bid'ah. Sunnah halal, bid'ah haram. Kalau sunnah ya ketika istrinya suci dan tidak habis melakukan hubungan, gitu ya, atau dalam keadaan hamil. Talak yang bid'ah adalah ketika istrinya haid atau nifas atau habis melakukan hubungan, gitu ya. Ini haram. Kemudian dari sisi berikutnya, oh habis ya Bos? Selesai? Berapa masih ada waktu Mas? Saya sedikit minta waktu sedikit ya Bos. Kemudian ditinjau dari sisi efek ya pasca talak ya, atau pengaruhnya ya, ditinjau dari sisi pengaruhnya. Ini terbagi menjadi berapa? Dua ya. Tolak yang rojai yang bisa dirujuk. Yang kedua tolak yang sudah tidak bisa dirujuk. Namanya tolak bain. Saya bahas. Apa itu tolak rojai? Tolak rojai itu apabila ada suami mentalak istrinya itu talak pertama. Jadi masih masa idah ya. Istrinya ditalak ketika masa suci, belum berhubungan. Kemudian idahnya berjalan toh, sampai haid toh. Suaminya masih bisa rujuk di situ. Kemudian dia setelah istrinya kembali suci ya, atau habis masa idahnya, kemudian ditalak lagi. Berarti talak kedua itu masih bisa balikan, masih bisa rujuk. Ya. Tapi kalau sudah ketiga sudah tidak bisa rujuk. Nah, nanti namanya adalah talak bain. Ya, jadi dia mentalak talak 3 berarti toh. Nah, ini sudah tidak bisa balikan kecuali dengan syarat tertentu yang insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Ya, intinya sampai situ. Ini panjang soalnya, nanti takutnya malah tidak cukup waktu ya. Nanggung. Baik, kita cukupkan. Ada kurangnya, anak mohon maaf. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan terkait yang kita bahas? Ada Bu? Hah? Ya ini kan pengetahuan saja Bu. Ya, yang kita nggak pernah niat ada namanya itu apa? Talak ya, kalau nggak ada hajat. Tapi kan gini, kadang-kadang suami itu kan asal asal bicara. Nanti kalau kita nggak tahu ilmunya, sebenarnya sudah jatuh talak. Di situ kita nanti melakukan apa namanya sesuatu yang haram kan dalam pernikahan itu kan bahaya. Iya, itu maksudnya biar tahu ilmunya di situ tujuannya. Makanya ini penting dibahas bab talak seperti itu. Ya saya yakin banyak orang yang nggak mau bahas gitu ya. Pahit soalnya ya Bu ya. Tapi ya harus dibahas gitu ya untuk nambah wawasan kita setidaknya gitu ya. Baik, saya kira itu dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.